Balas Dendam Istri yang Tak Dianggap. Sebuah novel karya dari Kis, bab 9, Perubahan Kinara. Persembahan Lotun dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Tak terasa 1 tahun sudah berlalu pasca perceraian Andreas dan Kinara. Sekarang, penampilan Kinara benar-benar berubah total. Tidak ada lagi jerawat, tidak ada lagi komedo maupun wajah kusam. Kinara yang sekarang adalah janda muda dengan sejuta pesona. Tubuh ramping bak gitar Spanyol, dada kencang, dan bokong sintal. Banyak para pelanggan Kinara yang menyukainya. Begitu juga dengan teman-teman satu tempat kerjanya. Meski status janda melekat pada Kinara yang membuat orang-orang mencerca dirinya, di mata mereka, Kinara adalah sosok janda yang berkelas, anggun, baik hati dan lembut. Bahkan banyak pria lajang atau anak-anak SMA yang mampir ke toko bunga hanya untuk menggoda dan melihat Kinara. Tak jarang Kinara merona malu karena hidupnya sekarang dipenuhi pujian dan sanjungan. Banyak orang-orang baik di sekitarnya yang mendukung Kinara. Seolah semua doa Kinara dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Tidak ada lagi tangisan dan kesedihan, karena semua telah terganti dengan kebahagiaan dan senyuman tulus. Di saat toko sedang sepi, Kinara menyusui Vino di dalam toko. Bocah kecil itu semakin hari semakin tampan dan pintar. Dia sudah bisa berjalan meski masih tertatih-tatih. Bahkan Vino sudah bisa memanggil Kinara dengan sebutan Mama. Anak Mama makin hari makin tampan aja, bikin gemas tahu nggak? Kinara mencubit pelan pipi gembul Vino, membuat bocah kecil itu langsung menggenggam jari Kinara. Ibu Anin duduk di samping Kinara sibuk menonton acara gosip. Sudah menjadi kebiasaannya yang suka menonton info selebritis. Namun kali ini baik Kinara dan Ibu Anin sama-sama terkejut melihat berita di televisi. Bukankah itu mantan suamimu, Nara? Dia akan bertunangan dengan kakak tirimu 1 minggu lagi? Ujar Ibu Anin terkejut. Kinara tersenyum getir melihat berita itu. Dirinya tak menyangka Andreas masih saja berhubungan dengan kakaknya Aluna. Biarkan saja, Mah. Mungkin itu yang selama ini diinginkan Kak Andreas. Semoga dia bahagia hidup dengan wanita yang dicintainya. Balas Kinara lembut memasang senyum palsu. Kinara sudah diangkat menjadi anak oleh Ibu Anin. Panggilan mereka pun berubah. Kinara memanggil Ibu Anin dengan panggilan Mama. Meski bagaimanapun, perasaan tak dapat dibohongi. Masih ada rasa untuk Andreas. Namun setiap saat Kinara mencoba menepis rasa tersebut. Tapi tidaklah sayang. Lihatlah. Raut wajah Andreas yang terlihat seperti biasa saja, sedangkan si pelakor ulung itu terlihat berbinar. Bahkan Andreas terlihat acuh tak acuh saat diwawancarai. Jiwa julid Ibu Anin meronta-ronta, melihat bagaimana reaksi Andreas dan Aluna membuat ide jahil di kepalanya muncul. Nara, bagaimana kalau kita pergi menghadiri acara tunangan mereka? Sekalian bertemu dengan orang-orang tak bermoral yang telah mencampakkan kamu itu. Pujuk Ibu Anin membuat Kinara menggelengkan kepalanya. Buat apa, Ma? Tidak ada gunanya juga bertemu dengan mereka lagi. Ada dan tiada aku, mereka juga tidak peduli. Jadi sudah cukup aku menyakiti diri sendiri di masa lalu dengan harapan mereka melirik ke arah aku. Sekarang aku tidak mau lagi. Kinara menolak ajakan Ibu Anin secara halus. Namun bukan Ibu Anin namanya kalau tak berhasil membujuk Kinara. Wanita janda itu sangat ingin memberikan pelajaran bagi orang-orang yang sudah berbuat jahat pada Kinara. Ayolah Nara, ini juga bukan hanya tentang kamu, tapi Mama juga mau ke sana, karena ingin bertemu dengan teman-teman sosialita Mama yang sudah lama terpisah. Sekalian Mama kenalkan kamu pada mereka, kalau kamu anak Mama. Berbagai pujuk rayu Ibu Anin membuat Kinara mau tidak mau menyetujui ajakan Ibu Anin. Bagaimanapun, peran Ibu Anin dalam setahun ini sangatlah besar. Dia berhasil membuat penampilan Kinara menjadi anggun dan sangat cantik. Hanya saja terkadang sifat polos Kinara yang sudah mendarah daging. Baiklah, Ma, aku ikut Mama aja. Balas Kinara pasrah membuat Ibu Anin tersenyum senang. Seringnya licik terpasang di wajahnya. Entah apa yang dipikirkan oleh wanita janda itu. Lihat saja kalian semua. Akan aku pastikan kalian menyesali perbuatan kalian. Kinara yang dulu kalian campakkan telah aku ubah menjadi berlian tak ternilai. Hanya orang-orang yang tulus yang bisa memilikinya. Karena sekarang, akulah tameng Kinara. Batin Ibu Anin tersenyum penuh arti. Setelah Vino terlelap, Kinara memberikannya pada Ibu Anin. Kinara keluar untuk memeriksa bunga-bunganya lagi.
Kinara menoleh ke arah seorang wanita tua memakai pakaian serba mahal, sedang mencoba mendiamkan sosok bayi mungil dalam gendongannya. "Shh, diam ya sayang, Oma belikan bunga dulu, setelah itu kita langsung pulang," ujar wanita tua itu lembut. Namun bayi itu semakin menangis membuat Kinara mendekat ke arah mereka. "Apa jangan-jangan bayinya haus, Nyonya?" tanya Kinara penasaran melihat wajah bayi itu yang sudah memerah karena menangis. "Iya nak, tapi dia tidak bisa minum susu botol karena alergi." "Emang ibunya kemana, Nyonya?" tanya Kinara kasihan. "Ibunya telah meninggal sejak melahirkannya, nak," jawab wanita tua itu dengan raut wajah sedih. Kinara yang melihatnya pun merasa iba. "Kalau boleh saya bantu, saya bisa memberikan ASI untuk cucu Nyonya, karena saya juga punya anak yang masih dalam menyusui," tawar Kinara lembut dengan senyuman tulus terpasang di wajahnya. Wanita tua itu tersenyum senang mendengarkan tawaran Kinara. Dia tidak menyangka ada gadis sebaik Kinara. "Terima kasih nak, tapi semoga saja cucu saya mau, karena sudah sangat banyak ibu susu yang ditolaknya," jelas wanita tua itu setelah memberikan cucunya pada Kinara. "Saya coba dulu ya Nyonya, semoga saja ASI saya diterima," balas Kinara tersenyum manis. Kinara mengajak wanita tua itu ke halaman belakang karena di sana sepi. Kinara mulai menyusui bayi mungil itu. "Syukurlah, akhirnya dia mau menyusu juga. Terima kasih banyak nak." Wanita tua itu tak dapat menyembunyikan rasa bahagianya ketika melihat cucu tersayangnya menyedot rakus dada Kinara. Dia benar-benar kehausan, rasanya ngilu gimana gitu. Kinara mengeluarkan sisi polosnya dengan wajah yang dibuat geli. Wanita tua itu terkekeh kecil melihat pipi Kinara yang merona. "Sepertinya gadis ini cocok menjadi ibu sambung cucuku. Tapi apa dia sudah menikah ya?" Batin wanita tua itu penasaran. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.